Saya ingin menanyakan terkait dengan keahlian ahli ini, konteks hukum pidana itu dengan perdata itu sama apa tidak secara subjektifnya? Yang bisa maksudnya terkait dengan subjektif yang bertanggung jawab dalam konteks hukum pidana dan perdata itu sama apa tidak? Kalau misalnya secara legalitas tentunya perdata sama pidana sama-sama ada legalitas yang sama. Tetapi untuk pidana namanya kan apabila dia telah terbukti melakukan tindak pidana dengan memenuhi unsur subjektif, objektif dan juga ada unsur kesalahan itu. Tentunya pertanggungjawabannya beda. Kalau misalnya dia tidak terbukti melakukan tindak pidana, tidak ada kesalahannya, dia tetap bisa diberikan pertanggungjawaban terkait kerugian yang ada dalam pidana. Oke, terkait dengan subjektif nih. Subjektif dalam hukum pidana ini yang bisa dituntut oleh kejaksaan ini subjektifnya itu orang, atau kan kita tahu orang dan badan hukum kan subjektif kan. Nah, terkait dengan perusahaan ini, saudara saksi tahu nggak apa ahli ini terkait dengan koperasi ini yang bisa dituntut ini siapa dalam aturan koperasi itu? Iya, pada dasarnya subjek hukum dalam pidana itu memang bisa individu, personal, atau badan hukum. Nah, untuk badan hukum itu mengacu kepada korporasi, undang-undang PT atau undang-undang dalam hal ini tentang korporasi. Nah, dalam hal korporasi, mohon ini bukan kompetensi saya, mohon ditanyakan kepada ahli hukum korporasi. Tetapi pada intinya yang bisa diberikan pertanggungjawaban kalau untuk mengingat ini adalah tindak pidana umum, maka TPA-nya pasti individu. Nah, individu atau korporasi, mohon nanti Iya, nggak apa-apa. Iya. Pengurus. Tapi kemudian pengurus yang seperti apa? Pengurus yang kemudian terbukti bahwa unsur pidana objektif, subjektif dan ada unsur kesalahan. Oke, benar ahli. Berdasarkan undang-undang tuh pasal 31 Undang-Undang Koperasi adalah pengurus yang bertanggung jawab apabila ada terjadinya kerugian atas tata kelola perusahaan atau koperasi ini. Nah, ini terkait dengan langsung ke terdakwa ya. Terdakwa ini kan dalam konteksnya kan penerima kuasa. Nah, kemudian disematkanlah kalimat direktur, padahal dalam aturan permainan atau tata kelola tentang koperasi ini tidak ada istilah direktur. Nah, sehingga seakan-akan direktur ini samalah dengan PT yang padahal ini kan koperasi. Menurut ahli, istilah direktur yang digunakan kepada pengelola di koperasi apakah melekat menjadi PT atau memang harus bertunduk pada undang-undang koperasi? Enggak, ini kan terkait dengan subjektif, subjek hukum. Kalau subjek hukum pidana kembali lagi Pak, individu yang memenuhi unsur pidana objektif, subjektif dan ada unsur kesalahan. Terlepas apakah kemudian dia statusnya sebagai direktur atau kemudian pengurus. Ini kalau misalnya individu, sebagai personal. Okay. Nah, kalau misalnya dengan korporasi, apakah kemudian direksi seperti dikatakan tidak? Oke, baik. Ini kan ternyata kemarin ini ada yang melaporkan terdakwa ini dari pengurus tahun 2023 atas kejadian pengelolaan koperasi di tahun sebelumnya. Nah, sekarang saya tanya terkait dengan legal standing membuat laporan. Siapa dalam hal ini terkait dengan kerugian yang sebelumnya itu yang punya kompeten untuk melakukan legal standing atas kerugian koperasi? Kalau misalnya yang namanya kerugian itu pastinya tempus juridiknya kapan, kemudian ada akibatnya itu kerugian. Yang sebelum itu tentu kerugian kompetensi atau bisa dikenakan kepada subjek hukum yang lain, sebenarnya bisa dibuktikan demikian. Kaitannya dengan korporasi, kalau misalnya dengan TPPU itu di pasal 6. Korporasi itu sendiri sebagai badan hukum termasuk misalnya korporasi. Kalau misalnya ditanggungkan kepada korporasi, maka kemudian pertanyaannya ada empat kategori, Pak. Kategorinya pertama, apakah itu atas perintah ya oleh orang, misalnya bapak direktur, kemudian atas perintah oleh pengurus korporasi yang sah, atau kemudian apakah kemudian dia melakukan sesuai dengan fungsinya
sebagai kuasa dari korporasi yang sah. Kemudian yang ketiga, apakah kemudian perbuatan itu memang memberi manfaat kepada korporasi? Yang keempat adalah apakah memang perbuatan itu dijalankan sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Korporasi. Itu empat itu. Nah, kalau misalnya itu bisa dipenuhi, maka bisa korporasi bisa dikenakan sebagai badan hukum untuk TPPU. Sedangkan untuk tindak pidana umum, tindak pidana asalnya karena menggunakan KUHP, maka yang dikenakan tetap pidana. Iya. Ali, saya maksudnya gini loh, saya pengennya Ali itu pengennya jangan terlalu ke TPPU-nya, kita pidana asal dulu nih. Ya kan, karena kan laporannya kan pasti di pidana asal, kemudian TPPU ini kalau terbukti kan langsung ke TPPU-nya kan gitu kan. Nah, kemarin kan keterangan pelapor ini sudah kami periksa di persidangan. Dia menyatakan bahwa dia diangkat sebagai pengurus tahun 2023. Nah, terdakwa dalam ini Pak Tudi menerima surat kuasa tahun 2021. Kemudian diketahui bahwa ternyata yang memberikan surat kuasa ke Pak Tudi baru diangkat tahun 2022 oleh pengurus. Pertanyaan saya, hal tersebut, tata kelola yang seperti itu, yang Pak Tudi menjalankan surat kuasa, ternyata orang itu belum jadi pengurus ketika itu bagaimana pandangan Ali terkait dengan peristiwa tersebut? Untuk surat kuasa, mohon bisa menanyakan kepada ahli perdata. Cuma kalau misalnya dari surat kuasa yang kami dasar, maka kembalinya itu kalau untuk pidana kita kembali kepada tanggung-jawab individu. Jadi nggak bisa dikaitkan dengan oke. Enggak, makanya gini, terkait dengan individu. Ini saya mau pengen tanya, individunya yang memberikan kuasa atau yang menerima kuasa kesalahan? Iya kan, yang menerima kuasa nih seakan-akan dia menyatakan bahwa saya adalah pengurus yang diangkat pada saat itu, memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengelola. Ternyata diketahui dalam persidangan orang yang memberikan surat kuasa, dia saja diketahuinya pengurusnya itu setelah pemberian surat kuasa, malah bahkan 6 bulan kemudian. Nah, ini kan ada pandangan, ini kan ada tata kelola pengurusan koperasi ini kan kayaknya kurang bagus gitu kan. Kok seperti ini surat kuasanya baru diketahui dan juga keterangannya seperti itu. Nah, pandangan ahli ini terkait dengan pengelolaan seperti itu di koperasi. Ini kan pasti ada yang dirugikan kan dalam koperasi ini kan. Nah, pemberian kuasa kepada pengelola ini bagaimana? Karena menurut pandangan ahli itu bagaimana yang tadi saya jelaskan tadi itu? Balik lagi Pak, tergantung dari surat kuasanya. Apabila kemudian dia tidak mempunyai kewenangan untuk dianggap sebagai perwakilan suatu korporasi, maka kemudian dia dianggap melakukan secara individu. Nah, sekarang pertanggungjawaban individunya itu tergantung isi surat kuasanya. Apakah kemudian yang dilakukan oleh si penerima kuasa memang sesuai dengan apa yang dilakukan dalam surat kuasa? Kalau misalnya surat kuasanya kemudian sesuai dengan yang dilakukan oleh ini, maka kemudian kedua-duanya bisa dikenakan. Tapi kalau misalnya saya memberikan kuasanya hanya untuk mengurus ABC, tapi kemudian yang dia lakukan adalah ABC DEF, tentunya DEF-nya ditanggung oleh penerima kuasa itu sendiri. Enggak, Ali, saya kan bilang gini, orang itu ketika memberikan surat kuasa belum sah sebagai pengurus. Saya kan tidak melihat surat. Iya. Ini saya bilang kan tahunnya nih, ya kan tahunnya itu pada saat pemberian surat kuasa dia belum sah sebagai pengurus. Berdasarkan dari pelapor dia tuh pengurus tahun 2022 kan gitu kan. Pertanyaan saya ini terkait dengan penipuan dan penggelapan. Yang melakukan penipuan terkait dengan hal itu, pemberian surat kuasa yang tidak sah, itu penerima surat kuasa atau pemberi surat kuasa? Kembali lagi Pak, jawaban saya masih sama. Kalau misalnya tidak punya kewenangan untuk mewakili korporasi, makanya dia itu kewenangannya secara individu. Nah, sekarang apakah kemudian apa yang dilakukan oleh penerima kuasa itu dapat dikenakan pidana? Kembali lagi, apa isi surat kuasanya Pak? Kalau misalnya isi surat kuasanya itu dari awal sesuai dengan apa yang dilakukan olehnya, maka mereka bersama-sama bertanggung jawab. Kalau kembali Bersama-sama bertanggung jawab kan berarti catat nih, bersama-sama bertanggung jawab kan? Kalau saya tidak tahu. Iya, enggak apa-apa. Ini kan ahli kan bicaranya tentang keahlian. Saya kan bicara tentang keahlian aja, ya kan nih? Iya. Apakah saya bisa bicara dulu? Iya, boleh silakan. Ya. Saya bicara berdasarkan kompetensi saya. Iya. Satu, saya sudah sampaikan bahwa kompetensi saya bukan perdata. Surat kuasa itu adalah perdata.
Iya. Saya coba menyampaikan pertanggungjawaban pidana itu seperti apa. Saya sampaikan pertanggungjawaban pidana itu apabila dia memenuhi seluruh unsur subjektif dan objektif. Objektifnya ini itu pasti dikaitkan dengan surat kuasa. Oke. Nah, surat kuasa itu makanya kembali lagi objektif itu apabila Bapak kaitkan dengan surat kuasa, maka surat kuasa itu harus tahu isinya apa. Apakah kemudian kewenangan itu diberikan memang dari awal di luar, ya di luar kewenangannya dia, atau kemudian dia, tapi saya tetap walaupun saya bukan pengurus, saya memberikan kewenangan yang sifatnya memang itu ada pada saya, walaupun saya bukan anggota, misalnya ya, bukan anggota pimpinan atau anggota suatu pimpinan korporasi dan hukum yang lain. Tapi kalau misalnya dia maka kemudian bersama-sama dianggap mempunyai tindak yang bersama-sama. Tapi kemudian kalau dia memberikan kuasanya adalah melakukan ABC, tapi yang dilakukan lebih di luar ABC, maka itu menjadi pertanggungjawaban yang sifatnya individu. Oke. Nah, terkait dengan pasal 378, unsur dan delik atau norma hukum terkandung dalam pasal itu tuh bunyinya seperti apa, Ali? Ya, gimana tuh bunyinya coba? Ya, di pasal 378 perempuan itu menyatakan satu unsur subjektifnya barang siapa, unsur subjektifnya yang kedua adalah dalam maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melaksanakan kebohongan, kondisi palsu, tipu muslihat, ya, yang membuat ini ada dua konsolidas membuat orang atau korban di sini menyerahkan barang atau menghapus piutang atau menyerahkan. Oke, nih saya bacakan ya konteks lengkapnya di dalam pasalnya ya. Pasal 378, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, ini kan di sini ada terkandung secara melawan hukum, ya kan? Nah, pandangan ahli nih, orang yang memberikan surat kuasa ke Patudi yang belum punya legalitas ketika itu, melawan hukum apa tidak? Nah, kalau untuk pasal 378, melawan hukumnya itu dikaitkan dengan pemberian uang, utang, atau penghapusan piutang, itu karena adanya di depan tadi. Pertanyaan saya, rangkaian kebohongan, tapi dulu. Anda tidak bisa mengarahkan saya dong. Enggak, saya bertanya. Kalau tidak setuju tidak Enggak apa-apa. Enggak. Jadi gini ya, biar enak kita dari awal sudah saya bilang, nggak ada yang tadi bilang. Iya yang mulia. Kasih kesempatan dia dulu untuk memberikan pendapat dengan keahliannya. Habis itu baru kita menyapa lagi satu-satu. Jangan dia ngomong disaut lagi di sini, situ ngomong disaut lagi. Kapan mau selesainya? Itu loh, satu-satu dong, ya? Iya. Nggak, maksudnya tadi pertanyaan saya tuh di sini. Dia memberikan pendapat dia seperti itu. Ya, dia ini bukan saksi fakta. Berdasarkan pendapatnya dia, dengan sesuai keahliannya dia. Kan tidak semua ahli itu tahu, Pak. Iya, yang mulia. Baik, yang mulia. Iya, mohon izin meneruskan ya. Jadi karena yang ditanyakan adalah melawan hukumnya harus dikaitkan dengan melawan hukum yang tadi yang di depan, yaitu apakah orang memberikan uang, memberikan barang, menyerahkan barang, memberikan utang, harus piutang boleh. Nah, melawan hukumnya di mana? Melawan hukum itu macam-macam. Melawan hukum yang dimaksud di dalam pasal 378 adalah melawan hukum karena ada rangkaian kebohongan, itu muslihat atau kondisi palsu. Nah, kalau misalnya dari awal seperti itu udah masuknya keperdataan, Pak. Keperdataan maksudnya. Kalau misalnya dari awal Bapak menyatakan soal apakah dia masuk ke dalam legal standing, itu kaitan sama pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana itu apa? Satu, apakah pertanggungjawaban pidana kaitannya dengan unsur kesalahan? Ada kesalahan atau tidak dia melakukan itu? Dan serianya di mana? Kalau misalnya kaitan dengan 378, maka satu, apakah ada dia sadar atau siap dia melakukan perbuatan itu? Yang kedua, apakah dia sadar ada perbuatan itu melawan hukum? Yang ketiga, apakah dia menginsafi bahwa kemudian kalau dia melakukan ini dia dapat pidana? Maka kemudian pidananya seperti apa? Melawan hukum seperti apa? Kan luas.
Pak. Nah di pasal 378 itu dibatasinya dengan adanya syarat kebohongan, itu muslihat dan juga polisi palsu. Kalau misalnya Bapak bicara soal legal standing atau surat kuasa yang tidak sah, itu kaitannya tidak berhubungan dengan unsur yang ada di pasal 378. Kalau misalnya Bapak menyatakan seperti itu, kaitan sama tanggung jawab pidana, Pak. Tanggung jawab pidana tadi unsur kesalahan. Gitu. Jangan dicampur adukan, ini overlap, Pak. Jadi pertanyaan tadi, saya jawab seperti itu, Bapak minta seperti itu, nggak nyambung. Oke. Nah, ini terkait dengan apa namanya, masih analogi dulu ya, terkait dengan kuasa tadi, walaupun ahli di pidana. Penerima kuasa ini, saya sebagai pengacara selaku penerima kuasa dari klien saya, ya kan, bisa nggak tanggung jawab dari pemberi kuasa lepas menjadi kepada saya beban tanggung jawabnya si pemberi kuasa? Kembali, Pak. Dalam konteks hukum pidana saya tanya. Ya, kembali, Pak. Kalau kuasa itu kan sebenarnya pada intinya adalah perjanjian juga. Perjanjian. Surat kuasa itu perjanjian, surat pernyataan itu juga perjanjian yang diatur dalam DW, ya Pak ya. Nah, kaitan dengan konteks pidana adalah pertanggungjawaban pidana. Yang Bapak tadi sampaikan, saya kasih contoh seperti ini. Saya ngerti maksud Bapak. Kalau misalnya saya prinsipal, saya ya Pak ya, lalu kemudian saya memberikan kuasa kepada seseorang, saya bilang kamu tolong cek, gitu kan, tolong cek spanduk dari ujung komplek gitu. Lalu kemudian pada saat itu kuasa yang saya berikan hanya ngecat kan Pak ya. Lalu kemudian pada saat ngecat, orang yang memberi kuasa ini tidak hanya mengecat sesuai dengan apa yang saya berikan kuasa, tapi dia juga merusak, dia pakai palu dan seterusnya. Itu tidak ada dalam surat kuasa saya, tidak termasuk dalam kuasa yang saya berikan dan saya sebutkan dalam surat kuasa. Nah artinya apa? Apakah saya bertanggung jawab? Lah kan saya hanya memberikan kuasa saya untuk mengecat dan saya punya kewenangan untuk mengecat. Tapi kalau kemudian dia setelah mengecat dia merusak juga, menghancurkan tembok-tembok yang lain yang tidak disebutkan dalam kuasa, tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab pemberi kuasa? Kan tidak kan? Tanggung jawab dia pribadi. Saya tidak memberikan kuasa itu dan saya tidak berwenang memberikan kuasa itu juga. Ada dua hal. Itu secara pertanggungjawaban pidana. Nah, kecuali kemudian orang ini tidak tahu apa-apa, balik lagi. Kalau misalnya saya memberikan kuasa, tapi kemudian saya ternyata tidak punya kewenangan untuk mengecat atau mengubah ya suatu tempat. Tapi kan orang ini beranggapan bahwa seolah-olah dia pemberi kuasa yang punya kewenangan. Kalau dia tidak tahu apa-apa dan tetap melakukan, maka itu kemudian salah, ya. Gitu. Tergantung. Tapi kemudian harus diingat pertanggungjawaban pidana itu berkaitan dengan unsur subjektif dan unsur objektif dan kesalahan itu sendiri. Iya, oke. Tadi karena dibuktikan kalau misalnya tidak ada kesalahan. Jadi ini tidak ada hubungan dengan surat kuasa. Makanya saya bilang, saya tidak baca Pak surat kuasanya apa. Saya tidak tahu kewenangan pengurus apa. Silakan ditanyakan kepada korporasi. Gitu. Baik, saya udah nangkap tadi poinnya dari Aldi kan, bahwa intinya penerima kuasa ini hanya tahu dia ini sebagai pengurus. Ketika ternyata di kemudian hari diketahui bahwa dia bukan pengurus, berarti bukan kesalahan penerima kuasa kan gitu. Tadi ahli udah bilang kayak gitu loh. Kan gitu kan. Maksudnya saya simpulkan gitu, dan kemudian melepaskan. Baik. Iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Nih terkait dengan apa namanya pembuktian dalam konteks hukum pidana ini, pembuktian ini formil atau material? Pasti material kan bilang. Nah, material ini gimana pandangan ahli yang bisa digunakan dalam pembuktian itu seperti apa? Ya, jadi pembuktian material itu sifatnya adalah pembuktian yang sifatnya bukan hanya formil. Kenapa disebut dengan pembuktian dalam hukum acara pidana dan pembuktian dalam cara kebenaran material? Karena di pasal 183 KUH itu dinyatakan bahwa
alat bukti yang sah adalah formil yang mendasari adanya keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu sifatnya subjektif. Maka kemudian ya kebenaran material itu yang dimaksud dalam hukum acara pidana yang diatur dalam pasal 183 KUHP. Bukan cuma formil yang kaitannya sama seperti data. Jadi alat buktinya, ya, alat buktinya apa? Kemudian memenuhi syarat standar minimum pembuktian yaitu 2 bukti yang sah. Yang ketiga, alat bukti yang sah itu kemudian dapat membentuk keyakinan hakim mengenai salah atau tidak bersalahnya terdakwa. Oke, berarti material ini harus diperiksa oleh majelis hakim kan gitu kan tadi? Atau gimana? Enggak, atau gimana? Pembuktian, saya nanya tentang pembuktian itu, material itu bagaimana? Ya itu tadi saya sebutkan, baca 183 KUHP. Ya, 183 KUHP itu adalah pembuktian dalam, bukan pembuktian material. Maksudnya sebenarnya kalau Bapak bicara material itu kaitan adalah kebenaran material. Iya. Kebenaran material itu, kalau Bapak yang masuk kebenaran material itu, kita lihat di pasal 183 KUHP. 183 KUHP itu namanya sistem pembuktian negatif atau domistiani. Apa itu sistem pembuktian negatif? Tidak hanya materialnya doang dalam arti tidak hanya formilnya aja yang disebutkan di situ. Walaupun kemudian ada 10 alat bukti, kalau kemudian alat bukti itu tidak bersesuaian satu sama lainnya, sehingga kemudian hakim tidak yakin, maka kemudian kebenaran materialnya tidak ada di situ. Karena harus ada keyakinan hakim di sini. Beda kalau formil, yaitu di perdata. Kalau di perdata, akte otentik mempunyai pembuktian yang sifatnya sempurna. Hakim nggak yakin, tapi kan akte otentik, kemudian sempurna. Tidak ada yang kemudian sebanyak tidak bisa dibuktikan sebaliknya, maka kemudian hakim terikat. Itu namanya formil. Nah, kalau material balik lagi kebenaran material itu, yaitu nanti kalau bahas teori yang dimaksud 83 KUHP, begitu Pak. Oke. Kalau misalnya pembuktian material ini bisa berdiri sendiri dengan atau bisa dikaitkan dengan formil, Ali? Ya, saya koreksi. Ya. Kembali lagi, pembuktiannya bukan pembuktian material Pak. Pembuktiannya adalah mekanik atau teori sistem pembuktiannya. Sedangkan material itu kaitan sama kebenaran. Ya, kebenaran yang sifatnya material. Ya. Di atas material ada yang namanya ultimatum. Ultimatum itu hanya Allah yang tahu. Gitu. Jadi formil itu sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Ya. Misalnya kalau dinyatakan dalam perdata formil bahwa tadi kembali lagi otentik itu di dalam perdata sifatnya sempurna. Jadi hakim terikat itu formil. Tapi kemudian materialnya itu pidana. Kalau hakim nggak terikat, gitu. Karena ini keyakinan hakim ini tidak meyakinkan saya kalau pidana. Tapi kalau perdata nggak mau untuk terikat. Maka kemudian kalau kaitannya sama pembuktian, memang secara formil harus ada bukti yang sah, yaitu minimal 2 yang diatur dalam pasal 184 Lalu kemudian secara subjektif, apakah bukti yang sah ini, jadi kerangkanya normatif ya, kemudian bisa membentuk keyakinan hakim. Keyakinan hakimnya apa? Kalau misalnya bersalah dihukum, kalau tidak bersalah ya bebas. Oke, baik. Tadi kan terkait dengan privat tadi saya masalah pembuktian juga nih kan di dalam dakwaan dakwaan jaksa ini kan bahwa terdakwa ini didakwa pelanggar persus peraturan khusus internal koperasi. Nah, menurut ahli terkait dengan persus itu yang terikat dalam surat itu siapa? Yang hanya tanda tangan, bisa nggak orang yang tidak tanda tangan terikat terkait dengan persus tersebut? Yang tidak tanda tangan terikat dalam persus tersebut? Mohon ditanyakan kepada ahli pemenangan Pak, atau enggak ahli koperasi itu sendiri. Cuma kalau misalnya secara pidana itu yang dimaksud dalam pidana tentunya kita mengacu kepada peraturan undang-undang. Jadi legalitas di dalam hukum acara pidana itu terbatas Pak, yaitu setingkat undang-undang. Ya, tapi ada juga yang khusus, seperti misalnya perbuatan. Kalau perbuatan pasal 49 ayat 2B ya, melanggar peraturan perundangan, maka peraturan di sini termasuk juga sampai SOP gitu. Nah, kalau misalnya koperasi harus ditanyakan kepada ahli koperasi. Cuma kalau misalnya kita mengacu kepada asas legalitas, itu mengacunya kepada yang bisa dikenakan pidana hanya katanya bersifat undang-undang. Karena apa? Karena peraturan yang berisi pemidanaan itu harus disahkan oleh
undang-undang ke atas. Kecuali yang sifatnya ke daerah, misalnya perda gitu. Tapi kan itu cuma yang administratif. Tapi kalau kebijakan yang lebih bukan dari administratif itu hanya undang-undang. Nah, kalau misalkan aturan internal itu, pandangan ahli itu masuknya ke administrasi atau apa, ahli? Tentunya kalau misalnya kasus atau SOP, ya, dan seterusnya peraturan internal, itu pastinya kan sifatnya administratif. Administrasi. Kalau misalnya pidana kita masih lebih usul-usulnya aja. Berarti intinya berdasarkan dengan undang-undang kan gitu kan, bukan dengan peraturan-peraturan internalnya juga kan, tidak bisa terikat kan gitu. Nah, ini tentang penggelapan dalam jabatan, ahli. Ahli, pandangan ahli penggelapan dalam jabatan ini 374 ini apa unsur dan normanya yang terkandung dalam pasal itu? Ya, pasal 374 itu adalah delik koalisi atau delik pemberat dari pasal 372. Maka kemudian unsur 374 tidak dilepaskan dari standar delik yang ada dalam pasal 372 KUHP. Ya, itu barang siapa yang menguasai seluruh atau sebagian barang yang bukan miliknya secara melawan hukum, yang penguasaan awalnya tidak karena kejahatan. Lalu kemudian itu berat kalau tidak disebutkannya bahwa ada penguasaan itu karena ada jabatan atau mungkin karena ada upah atau yang kaitannya dia bisa membuat karena yang diberi kuasa misalnya. Nah itu ya harus dibuktikan. Tapi yang dibuktikan terlebih dahulu adalah usaha delik dari 372-nya dulu. Berarti harus dipenuhi 372-nya dulu, baru 374-nya. Karena 374 itu terdiri dari penggelapan yang dilakukan dengan dalam penggelapan itu masuk pada 372. Maka 372 harus terpenuhi. Unsur-unsurnya 372 ditambah unsur pemberat yang ada di pasal 200. Apabila dalam dakwaan itu tidak memuat pasal 372, apakah pembuktian di 374 itu bagaimana ukurannya? Tadi kan harus 372 dulu, gimana, ahli? Enggak, kalau misalnya pasal 374 itu kan kalau misalnya dibaca penggelapan yang dilakukan gitu kan. Penggelapannya itu pasti mengacu pasal 372, apapun menyebut pasal 372. Oke. Nah, dalam konteks pembuktian, bagaimana cara pembuktiannya seseorang melakukan suatu penggelapan dalam jabatan? Ya, kembali lagi bahwa ya, yang harus dipenuhi adalah unsur-unsur yang ada di pasal 372 plus unsur pemberat yang ada di pasal 374. Pembuktiannya dengan apa? Mengacu kepada pasal 183, yaitu minimal 2 alat bukti yang sah yang secara kualifikasi diatur di dalam pasal 184. Kalau 184 KUHP itu kan transaksi, saksi, surat, tunjuk dan keterangan terbuat. Dari yang pertama ini kualifikasi, apakah memenuhi standar minimum pembuktian untuk memenuhi seluruh unsur? Kalau misalnya memenuhi seluruh unsur dan unsur itu kemudian memang memberikan kepada hakim bahwa memang terpenuhi atau tidak terpenuhi, maka kemudian diserahkan kepada hakim. Baik, terkait dengan transaksi tadi kan pembuktiannya dengan transaksi kata ahli kan. Ini kan dalam dakwaan ini kan terdakwa ini menerima uang bukan dari debitur, tapi dari suaminya debitur. Suaminya dari debitur, suaminya. Nah, terkait dengan pembuktian penggelapan dalam jabatannya, bagaimana tuh, ahli? Nah, begini, jadi untuk 374, kalau tidak gini, ada yang namanya denomi penyertaan, ada yang namanya pembantuan misalnya. Jadi dalam hal ini, apakah satu orang itu harus memenuhi seluruh unsur semuanya? Ternyata tidak, ya kan? Bisa kemudian dia memenuhi seluruh unsur itu disebut dengan pelaku sebagaimana dia ada dalam pasal 55 ayat 1 atau kemudian dia hanya memenuhi beberapa unsur, tetapi kemudian kalau misalnya digabung bersama-sama dengan yang lain maka terpenuhilah unsur itu. Kalau misalnya dilepas sendiri dia mungkin tidak bisa gitu dengan unsurnya, jadi bersama-sama dia memenuhi seluruh unsur yang ada dalam pasal 372 374. Nah, kaitannya tadi kalau dari suami ya kembali lagi tadi saya tidak kenal ya sama iya nggak apa-apa banyak sekali
Ya, nah kalau misalnya tadi disampaikan, oh saya hanya menerima dari suami, ya silakan dibuktikan bahwa memang saya tidak tahu apa suami saya dan saya terima. Kemudian begitu. Kalau misalnya tidak ada dokumen yang ditandatangani, tidak ada pembicaraan, hanya menerima seperti bulanan biasa, ya silakan dibuktikan bahwa tidak ada pengetahuan di situ. Oke, baik. Ali, ini kan transaksi koperasi ini kan dari koperasi perjanjiannya dengan individu. Dari individu transfernya kepada perusahaan. Nah, kemudian tiba-tiba dalam dakwaan ini pengelola didakwa karena menerima uang dari suami. Padahal uang itu untuk masalah bisnis. Ya kan? Ada buktinya dan juga ada keterangan saksi sudah diperiksa. Pandangan ahli terkait dengan hal tersebut. Dalam pasal 374 itu apakah termasuk dalam penggelapan dalam jabatan atau bagaimana, Ali? Nah, kan tadi saya sudah sampaikan, mungkin tidak masuk kalau misalnya kita kaitkan dengan dia sendiri melakukan yang menerima, kan nggak masuk ya, Pak ya? Iya. Maksudnya pasti harus dikaitkan dengan pelaku yang lain, suaminya atau mungkin pelaku yang lain secara bersama-sama apakah masuk sehingga kemudian terpenuhi unsurnya. Kalau kemudian saya hanya menerima, saya tidak melakukan apa-apa, tidak tahu apa-apa, nah itu namanya kan pencerahannya tidak ada, pengetahuannya itu dengan maksudnya tidak terbukti. Itu silakan dibuktikan, gitu loh, seperti itu. Cuma kalau tadi apakah kalau begini seperti ini saya tidak tahu karena saya tidak tahu. Kembali lagi saya di sini hanya akademisi. Iya, akademisi. Kalau tanyakan tidak yang berkaitan dengan keilmuan saja, berkaitan dengan fakta. Saya tidak ingat semua fakta, Pak. Banyak sekali. Iya, Pak. Maksudnya terkait dengan keilmuan 374 itu tadi. Kalau misalnya bapaknya nyampaikan saya cuma terima uang bukan tindak pidana, Pak. Ya kan? Cuma terima uang bukan tindak pidana, kecuali tadi kalau pasal 5 terima uang untuk tahu itu harus kejahatan. Ya, atau dia bisa menebak ini yang kejahatan, orang tidak tahu apa-apa tiba-tiba tidak punya uang, tiba-tiba kasih ke saya, tidak ada urusan apa-apa, itu wajib curiga, wajib melakukan penilaian atau sangkaan. Itu yang pasal 5 PPKU. Tapi kalau misalnya tadi Bapak bilang fakta menerima uang dari suami itu adalah uang bulanan, silakan dibuktikan bahwa tidak ada kaitannya dan tidak ada unsur kesalahannya. Iya, maksudnya bukan uang bulanan ya. Jadi nerima pengelola ini nerima uang karena dia ini ada melakukan bisnis dengan suaminya debitur. Bukan fakta ya. Fakta yang Bapak sampaikan. Iya. Nah, terkait saya tidak tahu fakta yang enggak maksud yang beda oleh Bapak nanti beda gitu. Iya. Tentunya kalau misalnya faktanya hanya sampai situ tidak terpenuhi unsurnya. Tidak terpenuhi unsurnya kalau faktanya seperti itu. Ya, kalau Oke. Betul, jadi jangan dipersepsikan semua. Nah, ini masih tentang pidana kali ya terkait dengan dakwaan. Dakwaan ini kan Pak Tudi ini kan hanya pengelola dalam satu koperasi. Ternyata dalam dakwaan itu 2 koperasi dalam dakwaan ini. Nah, kemudian sudah diketahui lah bahwa dan keterangan saksi dari pelapor malah kan dari 46 miliar itu ternyata ada yang bayar. Nah, pertanyaan saya sebagai ahli, apa konsekuensinya terkait dengan akibat hukum, akibat dakwaan yang seperti itu? Ada yang bayar dari 46 miliar itu, ada yang bayar 3 miliar, dan ternyata 46 miliar itu bukan debitur atau di bawah naungan dari pengelola. Pengelola hanya 16, yang 3 ini koperasi yang lain nih. Nah, pandangan ahli nih terkait dengan dakwaan itu bagaimana? ya Pak, yang namanya dakwaan kan dibuatnya memang berbagai macam bentuk. Ya. Pasti kan dakwaannya ada alternatif atau saya tidak tahu bentuk dakwaannya apakah alternatif. Tergantung Pak, tergantung bentuk dakwaannya. Kalau bentuk dakwaan alternatif tentunya kan harus dibuktikan cuma 1 pasalnya, ya kan? Kalau dakwaan ini nggak terbukti pasti ada bukti pasal ini. Tidak pasti, tidak ada kepastian bahwa seluruh yang didakwakan itu pasti terbukti. Maka kemudian kalau misalnya dinyatakan dalam hal seperti ini, itu tergantung fakta persidangan. Kalau fakta persidangan tidak ada, tidak terbukti, itu lazim. Berarti yang tidak terbukti bisa saja pasalnya bukan pasal yang A, tapi pasal yang B kalau alternatif. Ya kan kalau alternatif kan dibuktikan keduanya Pak, tapi yang dibuktikan 1 kemudian yang masuk kemana? Yang A atau yang B?
Kalau misalnya pindah subsidi beda lagi, kalau kumulatif beda lagi, maka tergantung dengan jenis suatu dakwanya. Maka kalau misalnya ada yang tidak terbukti, lazim. Berarti yang terbukti kalau itu cuma satu pasal. Gak mungkin misalnya pindah subsidi, dengarnya 340, subsidiarnya 338. Subsidiarnya adalah 351 ayat 3. Kalau kemudian yang terbukti di depan persidangan tidak terbukti ya ada berencana, tentunya kan 3 ini tidak terbukti kan. Maka kemudian kayak sampaikan semua tergantung kepada para presiden. Oke. Nah, terkait dengan pembuktian lagi ya. Ini kan 46 miliar dakwaannya terhadap 19 debitur. Cuman yang diperiksa dalam hal ini dalam naungan dari terdakwa hanya satu. Nah, pandangan ahli terkait 46 miliar itu dengan pembuktian hanya satu debitur yang diperiksa itu bagaimana? Pandangan ahli aja, saya tanya ke kalian itu dalam dakwaan itu. Ya, kalau misalnya tergantung unsur pasal. Ya. Kalau misalnya unsur pasalnya adalah memang hanya 34 atau kemudian 378, maka tidak diwajibkan ada kepastian tentang jumlahnya, kecuali tindak pidana korupsi, karena harus jelas konkret ya, konkret dan bukan potensi sifatnya. Tapi kalau misalnya di dalam unsur pasal 374, 378 ada kerugian, kemudian ada penyerahan barang dan seterusnya, maka itu berkaitan mengenai jumlahnya itu tergantung lagi persidangan. Kalau misalnya Bapak bilang didakwakan 40 miliar, yang dibuktikan cuma 5 miliar, tentunya nanti barang sitaannya atau mungkin terakhirnya nanti harus ada rampasan atau apa, nantinya yang terbukti di dalam persidangan. Jadi itu konsekuensinya. Oke. Nah, ayo datang dulu. Coba dulu deh. Di teman di. Udah, Ditunggu dulu, kamu dulu aja. Oke, ahli. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau seseorang itu disangka melakukan penipuan uang sekian M, apakah orang lain atau setiap orang lain yang menerima uang itu bisa juga disangka bagian dari orang yang menerima aliran uang TPPU? Kalau melihat dalam unsur pasal 5 bisa Pak. Tentunya apabila yang memenuhi unsur di dalam pasal 5, dia menerima, tergantung apakah dia kemudian mengetahui bahwa atau patut menduga bahwa itu adalah bisa kejahatan. Tentunya itu yang harus diberikan sanksi. Semuanya bisa dikenakan, bisa kalau misalnya dia tahu dia ada kaitannya ini dengan tindak pidana asal, dia ada kaitannya ini dengan pelaku sama gitu. Ada pengetahuannya juga, sudah ada satu pemufakatan kah, ada satu kehendak kah yang kemudian harus dibuktikan di dalam dibuktikan pasal 55 itu pasal 10. Makanya kalau tidak bisa saja, kalau bisa masuk ke dalam unsur pasal 5. Kalau seorang penipu itu misalnya setelah megang uang penipuan lalu dia beli bakso sepiring begitu, tukang baksonya bisa dikenakan nggak dia? Ya, menurut Bapak tukang bakso ngerti nggak tentang kejahatan? Dia kenal nggak sama orang pembelinya? Apa punya kedekatan emosi nggak? Punya tahu nggak latar belakang pembelinya? Saya rasa seorang penjual bakso tidak akan sampai sana ya. Makanya kemudian saya berikan bisa supaya dia mau menulis unsur. Jadi ini kaitan apa? Kaitan dengan unsur pasal 5, yaitu mengetahui bahwa uang itu adalah hasil kejahatan. Kalau tukang bakso kan tidak punya kaitan. Tapi kan Anda tadi mengatakan terkait dengan ada TPPU pasif tadi. Iya. Tapi kan kalau unsur pasal 5, Pak. Kalau misalnya gini, orang kelihatannya sehari-hari gembel nih, tapi ternyata dia melakukan penipuan sekian M. 3 hari setelah dia menipu, dia tiba-tiba beli mobil baru. Kalau seandainya itu ternyata dia diusut, apakah mobil baru itu bisa jadi bukti dan apakah pemilik dealer itu bisa juga ikut diperiksa atau disangka menerima uang hasil dari TPPU penipuan itu? Nah, kalau misalnya seperti itu, sepanjang dia dealernya memang dealer resmi, transaksinya transaksi resmi, maka kemudian paling barang buktinya paling tidak uang atau mobil
itu menjadi barang bukti, ya. Tapi kemudian kembali lagi Pak, apakah dia mengetahui bahwa dia orang penjahat, bahwa dia sengaja nih beli mobil saya dengan harga yang tidak biasa? Itu kan sesuatu yang sifatnya perlu dicurigai. Kalau tidak ada, ya transaksi biasa ya, maka kemudian bisa dinyatakan bahwa ini transaksi komersial biasa, ya tidak masuk ke sana. Dan saya biasa, makanya ada Pak di pasal 185 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai apa sih definisi transaksi keuangan yang mencurigakan. Transaksi keuangan yang mencurigakan itu satu, bahwa apabila ada transaksi yang di luar kebiasaan, di luar karakteristik, di luar pola, atau kemudian transaksi yang sengaja dilakukan untuk menghindari pelaporan dari pendiri jasa keuangan, atau kemudian memang dilakukan karena merupakan hasil kejahatan, ya. Itu setidak-tidaknya dari situ aja dari awalnya sudah bisa dicek Pak. Ini orang melakukan jual beli bakso, jual beli mobil, itu sesuai nggak sih dengan polanya, kebiasaannya dan seterusnya? Kalau misalnya dia transfernya jual mobil, misalnya 1 miliar, dia transfernya 100 juta cash, ambil, bayarnya nggak transfer, maaf, bayarnya 100 juta cash, sampai kemudian 10 kali, ya, betul-betul, maka itu patut dicurigai. Kenapa dia nggak langsung saja 1 miliar cash, atau kemudian transfer 1 miliar cash, ya, itu bisa patut dicurigai. Karena apa Pak? Karena kalau misalnya dia transfer 500 juta di bank sebagai penyedia jasa keuangan, maka kemudian akan diisi formulir dan kemudian kita harus melaporkan ada transaksi itu, ya. Sehingga kemudian itu dianggap sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Kalau misalnya tidak ada seperti itu transaksinya normal, maka kemudian tidak dianggap sebagai TKM. Oke. Terkait dengan penerapan TPPU penegak hukum ya, kalau seandainya penegak hukum itu lalai, maksudnya semua harta-harta atau apa yang dimiliki oleh terduga pelaku tindak pidana itu dianggap adalah bagian dari TPPU, ternyata di akhir adalah itu bukan. Apa yang harus dilakukan sistem hukum supaya tidak terjadi perampasan harta pribadi pelaku itu? Ya, jadi pertama, bagaimana kemudian bisa dirampas? Pertama kan disita juga kan, disita ya. Nah disita itu kemudian untuk pembuktian di persidangan. Apakah ini hasil tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana dan seterusnya. Kalau misalnya ada kaitannya, yang dirampas misalnya 10 miliar, yang terbukti cuma 5 miliar, tentunya nanti putusan hakim nanti di dalam putusan menyampaikan ini yang ini dirampas untuk negara atau dikembalikan, kan ada di pasal 44 Tuhan. Di situ kan katakan ini nasib barang yang disita bagaimana? Kalau misalnya ini hasil tindak pidana mungkin bisa dirampas, kalau bukan kembalikan, begitu. Nah kalau misalnya untuk lebih lanjut, kalau ini nggak ada kaitannya sama terdakwa tapi punya pihak ketiga misalnya gitu, maka ada yang namanya keberatan terhadap hasil rampasan TPPU. Jadi bisa mengajukan keberatan. Cukup. Tambahan yang mulia. Nah, saksi terkait dengan saksi testimoni di auditu. Nah itu pandangan saksi nih terkait dengan saksi tersebut. Apakah keterangannya itu terpenuhi material pembuktian atau bagaimana, Ali? Kalau testimoni di auditu tidak memenuhi syarat sebagai bukti transaksi yang sah. Yaitu apa? Pasal 1 U26 dan pasal 1 U27, yaitu apa yang Anda lihat, dengar dan alami sendiri. Kecuali berkaitan dengan alibi. Nah, alibi itu kaitannya dengan putusan MK. Bahwa kemudian kalau misalnya dia menyampaikan sesuatu yang tidak terlihat dengan alami sendiri, yang berkaitan dengan tindak pidana, tapi berkaitan dengan alibi, maka itu tetap dianggap sebagai keterangan saksi yang sah. Oke, nah itu pengertian terkait dengan saksi testimoni di